Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 6 Agustus 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah kesempatan kami bisa kembali menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Matius 6 ayat yang 19 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah kumpulkan harta. Orang-orang di dunia mengukur keberhasilan hidup sehari-hari berdasarkan pencapaiannya. Ukuran pencapaian itu selalu berhubungan dengan harta atau uang yang dimiliki. Pencapaian dimulai dari hati dan sejauh mana tubuh seseorang digerakkan oleh keinginan mata. Ironisnya, orang dunia tidak menyadari bahwa semua hartanya suatu hari kelak akan lenyap, sementara dirinya terus mencari untuk menimbun banyak sekali harta, walaupun harus melakukan berbagai kejahatan. Orang Kristen sebaliknya. Matius melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus dengan kata "karena itu". Tujuannya untuk mengkontraskan sikap Kristen yang seharusnya dengan menghadapi kenyataan di dunia ini. Pengajaran Yesus ini justru menunjukkan betapa banyak orang Kristen yang terjebak dalam menerapkan standar duniawi, yaitu mengukur hidup dari harta yang dimiliki di dunia. Justru hal tersebut mendatangkan kekhawatiran, dan seharusnya orang Kristen memakai standar pencapaian yang diukur oleh iman. Pertama-tama, orang Kristen harus tahu membuat prioritas yang benar. Yang harus diprioritaskan adalah harta surgawi, bukan harta duniawi. Kita harus mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sangat realistis. Jika harta duniawi menjadi prioritas kita, hati kita pun akan tertambat kepada dunia ini. Harta harus ditetapkan sebagai hamba dan alat. Jika tidak, ia akan melonjak menjadi tuan dan kita dikudeta untuk menjadi budak harta dunia ini. Ketiga, seringkali kita salah prioritas dalam soal harta akan membuat kita kehilangan kesukaan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan terbungkuk dan memikul beban kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-hari. Kerja, mencari uang setiap hari. Kehidupan Kristen seperti itu akan serendah kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kita tidak bergantung pada apa yang kita makan, minum atau pakai, tetapi bergantung kepada Tuhan. Iman berarti mengenal dan mempercayai Allah sebagai Bapa yang mengetahui kebutuhan hidup kita dan akan mencukupkan kehidupan kita. Malahan seharusnya ukuran pencapaian dalam kerajaan Allah adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Keberhasilan kita diukur dari ketundukan kita pada Allah sebagai Raja dan bagaimana kita memperlakukan kebenaran dalam kerajaannya. Hal ini konsisten dengan karakteristik kebahagiaan yang dialami oleh orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan dan sedang mengembangkan karakter surgawi, kita perlu belajar terus apa artinya beriman. Beriman berarti percaya penuh kepada Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya pada cara Tuhan mengelola kehidupan kita. Jangan kacaukan cara Tuhan dengan cara-cara dunia. Cara dunia sekali lagi mencadangkan dan menginvestasikan harta dunia sebanyak-banyaknya hanya untuk diri kita sendiri. Cara Tuhan adalah tunduk penuh pada kedaulatannya dan menginvestasikan harta duniawi.
Perikop berikutnya pun berbicara mengenai kekhawatiran akan kehidupan yang digantungkan pada hal materi duniawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menggantungkan hidup kita kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepada Allah yang akan memelihara hidup kita. Kumpulkanlah harta duniawi selama kita masih hidup di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan setiap kami. Bukan hanya sekedar mencari dan mengumpulkan harta duniawi bagi diri kami sendiri dan kami lupa kalau kami memiliki Allah yang sanggup untuk memelihara kehidupan kami. Benar ya Tuhan, kami memerlukan hal-hal itu untuk kami menjalani kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar untuk tidak mempergantungkan kehidupan dan iman kami kepada hal duniawi. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, mencukupi setiap keperluan kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya sendirian dan terlantar. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Tuhan sendiri yang menolong kami, menguatkan iman kami di tengah-tengah kehidupan yang begitu berat, tantangan kehidupan yang seringkali membuat kami putus asa. Mari Tuhan tolong kami untuk bergantung, beriman kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.